Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kak Anita. Hari ini kita akan belajar tentang praktikum kromatografi kolom. Ya, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe, like, dan komen serta bunyikan lonceng gratis tidak bayar ya, untuk senantiasa bisa mengikuti channel dari Kak Anita. Ya, ayo kita bahas tentang apa itu kromatografi kolom. Kromatografi kolom, sebelumnya kita harus tahu tujuan daripada praktikum hari ini adalah di mana mahasiswa mampu mempraktekkan dan melaporkan pemisahan senyawa dengan kromatografi kolom dan bisa melakukan identifikasi senyawa dengan KLT. Sebagai salah satu contoh yang dilakukan kromatografi kolom adalah sampel Azadirachta indica atau biasanya di Indonesia dikenal dengan daun mimba atau tanaman mimba. Jadi daun adalah salah satu bagian dari tanaman mimba. Daun mimba ini banyak ditemukan di Indonesia, biasanya tersebar di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Madura. Dia dalam taksonominya dikelompokkan dalam famili Meliaceae dengan spesies indica, makanya dinamakan Azadirachta indica. Di dalam bidang farmasi, Azadirachta indica ini memiliki peran yang sangat baik untuk kesehatan. Peran ini disumbangkan oleh senyawa aktif penting yang terkandung di dalamnya. Salah satunya adalah azadirachtin. Selain azadirachtin ada nimbolin, nimbin, nimbidin, nimbidol, sodium nimbinat, gedunin, salanin, dan quercetin. Selain itu pada daunnya mengandung banyak senyawa, contohnya adalah nimbin, nimbanen, nimbandiol, nimbolit, dan yang lainnya. Nah, selain itu di dalam daun mimba banyak mengandung quercetin dan beta-sitosterol, flavonoid, dan polifenol. Umumnya aktivitas dari daun mimba, dia berfungsi sebagai antibakteri dan anti jamur. Nah, selain itu karena dia mengandung azadirachtin, ada banyak aktivitas farmakologi terkait dengan senyawa azadirachtin. Antara lain anti kanker, imunomodulator, anti nefrotoksik, hepatoprotektif, anti malaria, antioksidan, anti jamur, antibakteri, antivirus, antiinflamasi, neuroprotektif, dan anti diabetik. Nah, untuk memisahkan banyak senyawa yang terkandung di dalam mimba, bisa menggunakan kromatografi kolom. Jadi kromatografi kolom ini merupakan salah satu metode yang bisa digunakan untuk memurnikan senyawa dari campuran senyawa lain menggunakan kolom. Jadi ada alat yang namanya kolom yang dia akan bisa memisahkan senyawa-senyawa. Kromatografi kolom ini termasuk kromatografi preparatif dengan fase gerak yang digunakan dalam kromatografi kolom adalah campuran cairan murni. Eluen dipilih supaya mendapatkan faktor retensi senyawa antara 0,5
sampai 0,3 sehingga bisa meminimalisasi penggunaan waktu dan jumlah eluen yang melewati kolom, sehingga waktunya lebih cepat dan eluennya juga lebih efektif melalui kolom. Nah, sebelum eluen itu dimasukkan ke dalam kolom, sebelumnya harus dipilih dahulu dengan melalui pengujian KLT atau kromatografi lapis tipis. Nah, dari pengujian KLT, maka senyawa-senyawa itu akan terpisah-pisah. Nah, eluen yang cocok adalah eluen yang bisa memisahkan senyawa-senyawa itu. Jadi tidak ada senyawa yang bertumpuk. Biasanya fase diam pada kromatografi kolom yang digunakan adalah adsorben padat. Contohnya adalah silika gel atau alumina. Ya, ini harganya yang paling murah. Nah, fraksi-fraksi pada daun mimba itu akan dimurnikan melalui kromatografi kolom dengan menggunakan silika gel sebagai fase diam. Kolom yang akan digunakan adalah kolom berukuran 30 cm, diameternya 2 cm dengan eluennya yang sudah terpilih dari KLT, etil asetat dan N-heksana. Berikut ini adalah gambaran dari kromatografi kolom, ya, dimana di sini ada kolom, kemudian dimasukkan fase diam yang sudah dilarutkan dalam eluen supaya dia bisa masuk semuanya ke dalam kolom. Kemudian eluennya baru diisi sampai melewati tanda batas. Ya. Kemudian fraksi atau larutan dari sampel dimasukkan. Eluen ditampung dalam botol-botol penampung eluen. Nah, kemudian nanti senyawa-senyawa itu akan dipisahkan. Di sini disimbolkan dengan senyawa merah, biru, dan lain sebagainya. Eluasi dilakukan sampai tidak ada senyawa yang keluar lagi. Alat dan bahan yang digunakan meliputi kromatografi kolom, chamber KLT, ya, lampu UV untuk melihat noda, Erlenmeyer, batang pengaduk, pipet tetes, vial, dan pipa kapiler. Bahan-bahannya meliputi plat KLT, kertas saring, etanol, kloroform, N-heksana, etil asetat, isopropanol, dan metanol. Prosedur percobaan yang pertama kali dilakukan adalah menimbang daun mimba sebesar 20 gram, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 500, ditambahkan etanol 100 ml dan tutup dengan aluminium foil. Rendam selama 3 hari supaya semua senyawanya keluar. Saring larutannya menggunakan corong Plessner, memisahkan antara larutan dan padatannya, jadi dari daun mimbanya. Kemudian diuapkan pelarut dengan rotary evaporator supaya lebih pekat. Larutan pekat kemudian diuapkan di atas hot plate suhu 50 derajat Celcius sampai kering atau bentuk pasta. Kemudian baru ditimbang hasil rendamannya. Pada pemeriksaan KLT dilakukan terhadap senyawa uji dengan fase diam lempeng kromatografi. KLT yang digunakan adalah Kiesel GF254. Dia akan diamati di panjang gelombang UV 254 dengan fase gerak kombinasi campuran. Fase gerak yang pertama adalah campuran N-heksana etil asetat, yang kedua dietil aseton, dan yang ketiga adalah isopropanol aseton. Nah,
Senyawa uji dilarutkan dalam etanol, kemudian ditotolkan pada plat KLT dan dimasukkan ke dalam bejana fase gerak. Kalau sudah sampai di tanda batas terakhir dari fase gerak, maka lempengnya diambil kemudian dikeringkan dan diamati di lampu UV 254. Kemudian bisa dihitung nilai RF-nya. Sedangkan untuk frasinasi dengan kromatografi kolom, kita menyiapkan vial yang sudah diberikan nomor urut supaya tidak tertukar. Kemudian menyiapkan plat KLT. Nah, untuk penyiapan kromatografi kolom ini dibilas sedikit dengan eluen yang akan dimasukkan. Kemudian dimasukkan gelas wol atau kapas pada ujung kolom ya, supaya nanti silikanya tidak membuntu dari lubang dari kolom kromatografi. Silika gel yang digunakan adalah 20 gram, dilarutkan dengan eluan yang sudah dipilih dari KLT tadi dan dimasukkan ke dalam elem Mayer. Silikanya diaduk dengan batang pengaduk, kemudian baru dituang. Yang hati-hati saat menuang, jangan sampai semua larutannya habis karena akan membuat silika retak. Ketuk-ketuk silika agar memadat, keluarkan sedikit cairan dari kolom. Jangan sampai habis saat mengeluarkan. Jadi ada batas antara silika dengan eluen sepanjang 2 cm. Kemudian tutup lubang kromatografi dengan aluminium foil supaya tidak menguap. Timbang ekstrak 1 gram, dilarutkan dalam eluen yang sesuai atau yang sama dengan saat memasukkan silika. Masukkan ekstrak ke dalam kolom. Kemudian lakukan buka keran dan tampung di dalam vial 5 ml. Amati tiap vial dan totolkan hasil penampungan di vial tadi dengan KLT. Nah, dari KLT itu nanti akan diamati nilai jarak noda dan jarak eluen. Jika nodanya sama dalam beberapa vial, itu bisa digabung. Nah, kemudian jangan lupa menjawab pertanyaan setelah diskusi bersama dosen. Yang pertama, mengapa perlu dilakukan pemisahan dengan kromatografi kolom? Yang kedua, sebutkan dan jelaskan faktor yang mempengaruhi selama proses vaksinasi dengan kromatografi kolom. Apakah kegunaan melakukan identifikasi KLT sebelum dilakukan kromatografi kolom? Dari hasil praktikum maka diperoleh beberapa data praktikum. Oke, berikut ini adalah data dari praktikum bahwa fase gerak yang dipilih untuk eluen dari kromatografi kolom adalah campuran N-heksana dibanding dengan etil asetat 3:1. Jarak eluen sebesar 8 cm. Nah, dari hasil kromatografi kolom diperoleh 3 fraksi dengan jumlah tiap fraksi memiliki 3 noda. Nah, noda yang pertama, pada fraksi yang pertama dia menghasilkan jarak noda 3,2, noda yang kedua 4,5 dan noda yang ketiga 6,2. Begitu juga dengan fraksi kedua dan ketiga. Nah, selanjutnya nanti silahkan dijawab. Nah,
Mengapa pada kromatografi kolom dari sampel daun mimba bisa ketemu lebih dari satu noda? Jelaskan. Terus yang kedua, mengapa digunakan fase gerak campuran? Mengapa tidak tunggal? Yang ketiga, bagaimana sifat dari fase gerak, yaitu N-heksana dan etil asetat, ditinjau dari polaritasnya. Oke, jangan lupa dijawab. Semoga bisa paham terkait dengan praktikum kromatografi kolom. Senantiasa like, komen, dan subscribe channel Kak Anita, dan jangan lupa bunyikan lonceng ya, subscribe gratis. Oke, begitu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.